Pernahkah Anda bertanya, bagaimana mungkin seseorang bisa mengalahkan lawan yang secara teknis memiliki keunggulan lebih besar? Hari ini saya ingin mengajak Anda melihat salah satu balapan paling legendaris dalam sejarah MotoGP. Bukan hanya karena aksi saling salib yang spektakuler, tetapi karena balapan ini mengajarkan sebuah pelajaran penting tentang sistem. Balapan itu terjadi di Laguna Seca pada tahun 2008. Dua pembalap terbaik dunia saat itu saling berhadapan. Valentino Rossi dengan Yamaha, dan Casey Stoner dengan Ducati. Di atas kertas, Ducati memiliki keunggulan yang sangat jelas. Mesinnya lebih bertenaga, kecepatan di lintasan lurus lebih tinggi. Banyak orang percaya bahwa keunggulan tersebut akan menjadi faktor penentu kemenangan. Namun Valentino Rossi memahami sesuatu yang sangat penting. Ia tidak perlu mengalahkan Ducati di setiap bagian lintasan. Ia hanya perlu memenangkan bagian lintasan yang menjadi kekuatannya. Yamaha mungkin kalah dalam kecepatan puncak, tetapi motor itu memiliki karakter yang sangat baik saat pengereman, saat memasuki tikungan, dan saat menjaga momentum. Daripada memaksa bertarung di lintasan lurus, Rossi membangun strateginya di area yang menjadi keunggulannya. Lalu tibalah momen yang hingga hari ini masih dikenang jutaan penggemar MotoGP. Tikungan corkscrew. Salah satu tikungan paling sulit di dunia. Rossi melakukan pengereman sangat terlambat. Ia mengambil jalur yang tidak diduga. Motornya sempat melebar, bahkan sempat keluar lintasan. Namun ia tetap mampu mengendalikan motornya dan keluar dari tikungan di depan Casey Stoner. Semua orang mengingat aksi overtake itu, tetapi sangat sedikit yang melihat apa yang sebenarnya terjadi. Orang melihat satu manuver, padahal yang menghasilkan manuver itu adalah sebuah sistem. Rossi memahami karakter motornya. Ia memahami karakter lawannya. Ia memahami setiap detail sirkuit. Ia mengetahui di mana harus menyerang, di mana harus bertahan, dan kapan harus mengambil risiko. Keputusan itu bukan muncul dalam hitungan detik. Keputusan itu dibangun dari bertahun-tahun pengalaman, latihan, analisis, dan evaluasi. Inilah yang disebut system thinking. Kita sering mengagumi hasil, tetapi hasil hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya ada proses, ada persiapan, ada strategi, ada disiplin, ada ribuan keputusan kecil yang tidak pernah dilihat penonton. Pelajaran ini ternyata berlaku jauh di luar dunia balap. Dalam bisnis, perusahaan kecil jarang menang karena memiliki sumber daya terbesar. Mereka menang karena memiliki sistem yang lebih efektif. Di dunia kerja, seseorang tidak menjadi profesional hanya karena bekerja lebih lama. Ia menjadi profesional karena memiliki cara kerja yang terstruktur, konsisten, dan terus diperbaiki. Di dunia trading, saya juga menemukan pola yang sama. Banyak trader mencoba mengalahkan pasar dengan mencari indikator baru setiap minggu. Padahal yang membangun konsistensi bukanlah indikator, melainkan sistem analisis, manajemen risiko, disiplin, dan evaluasi yang dilakukan berulang kali. Semakin saya mempelajari berbagai bidang, semakin saya menyadari bahwa pola ini selalu muncul. Workshop mengajarkan sistem, proyek konstruksi mengajarkan sistem, olahraga mengajarkan sistem, trading mengajarkan sistem. Bidangnya berbeda, tetapi prinsipnya sama. Orang luar hanya melihat kemenangan. Mereka tidak melihat sistem yang menghasilkan kemenangan itu. Valentino Rossi tidak memenangkan balapan Laguna Seca hanya karena keberanian. Ia menang karena memahami kekuatannya, memahami keterbatasannya, lalu membangun strategi yang memaksimalkan keduanya. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari balapan legendaris tersebut. Kesuksesan bukanlah tentang memiliki keunggulan terbesar. Kesuksesan adalah tentang membangun sistem yang mampu memanfaatkan keunggulan yang Anda miliki dengan cara terbaik. Karena pada akhirnya, hasil yang luar biasa hampir tidak pernah lahir dari keberuntungan. Ia lahir dari sebuah sistem yang dijalankan dengan disiplin, diperbaiki secara terus-menerus, dan dieksekusi pada saat yang tepat.